Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bahas soal oli ya. Ya karena editor sendiri merasakan bahwa ya dalam waktu 2 bulan terakhir ini terutama harga oli itu kok naik tajam. Gak ngerti ya kenapa ya. Karena nggak cuma oli-oli mesin saja, oli samping pun ikut naik. Entah apakah emang ada kelangkaan atau memang orang-orang sekarang sudah ya jadi beli oli-oli murah. Jadi yang dulu beli oli mahal sekarang beli oli murah. Karena juga ya jadi banyak pengetahuan bahwa yang namanya oli murah itu ya gak terlalu jauh bedanya dari oli mahal, atau lebih tepatnya oli mahal itu sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya dari oli murah. Bukan karena oli murahnya kualitasnya naik, tapi karena oli mahalnya kualitasnya turun. Jadi kalau oli kualitas oli harga murah itu kan sudah biasa terkenal kualitasnya rendah. Nah, editor sendiri ya kalau untuk oli murah rasanya banyak yang tetap ya. Kalau yang dulu gitu ya sekarang juga gitu. Kalau juga ada beberapa yang kualitasnya jelas jadi turun. Tapi rasanya kebanyakan oli murah itu kualitasnya tetap. Oli yang editor maksud ya contohnya Repsol MXR3. Wah, dulu oke sekali itu, dipakai awet. Tapi entah mengapa, apalagi semenjak ganti label, padahal dari sama-sama Pacific Lubritama loh, entah mengapa kualitas jadi nggak bagus lagi, terutama semenjak COVID ya. Pacific Lubritamanya sendiri juga gila-gilaan. Kemudian jadi meluncurkan produk Repsol yang kelasnya lebih tinggi, harganya jauh lebih mahal. Tapi ya ketika dicoba ternyata yang beda mungkin cuma aditifnya, itu pun nggak begitu terasa. Nggak begitu terasa bedanya, karena ya yang kalau untuk daerah editor ini, untuk pemakaian editor ini, yang paling terasa adalah dari base oil. Seberapa tahan base oilnya ini digebek, seberapa tahan base oilnya ini tahan di suhu panas. Dan ya antara Repsol 150.000 dengan 50.000 ya, Repsol Iride dengan Repsol apa sih ini nih, bolali pokoknya yang full sintetik 150.000 itu waduh. Ya, memang sih sampai sekarang pun, sampai detik ini masih ada aja orang-orang yang percaya bahwa oli full sintetik itu lebih baik, walau beda harganya juga gak kacek ya. Apalagi sekarang oli mineral harganya 72.000, oli full sintetik ya sama. Apa ya gak curiga orang-orang seperti itu ya? Apa gak aneh gitu loh? Karena dulu yang namanya harga oli sintetik, kita ngomong yang full, itu memang benar sampai 4 kali lipat. Oli yang blending ya kira-kira 2,5-3 kali. Kalau sekarang harga oli rata-rata 70.000 ya tinggal kali 4. Oli full sintetik harusnya harganya 250.000 minim. Sampai mana tadi? Ya yang jelas harga oli antara yang menengah sekarang jadi makin dekat ya. Jadi oli murahnya itu jadi naik, sementara oli menengahnya nggak pada naik. Tentu ini adalah oli lama. Kalau oli baru nggak mungkin harganya rendah, sekarang pasti harganya tinggi semua.
Ya entah apakah ini kesadaran dari pabrikannya, tahu oh konsumen mau saja beli oli murah, atau ya memang benar-benar sudah habis ya olinya. Orang-orang yang aslinya beli oli mahal, pilih cari oli murah jadi langka, harga jadi naik. Nanti orang kemudian nyari oli harga menengah, karena ya apa? Karena kan oli murah itu barangnya ya tetap nggak berubah, formulanya tetap, bahkan kemasannya pun nggak berubah. Formula tetap, ya aditifnya tetap, base oilnya tetap. Dulu menang harga, kalau sekarang ya jadi mahal. Apalagi kalau kita kemudian masih harus pakai aditif lagi. Kalau pakai misalnya M-Jospos tok lah, M-Jospos kan sekarang 25.000, dipakai seperempat, anggap baik tambah 10.000. Saya tambah 10.000, padahal 1 liter oli harganya 72, tambah aditif jadi 82. Ya mending sekalian beli oli yang aditifnya bagus ya. Kalau untuk oli rekomendasi sekarang ya oli Froam VR30, kebetulan harganya masih 82.500, tapi yo editor lihat stoknya itu tinggal 5 atau mungkin sekarang 4 karena tak beli. Itu di apa lali jenenge ya, apa jualan barangnya TDR, jadi olinya juga oli yang dulu dipromosikan TDR, sekarang TDR jualan oli sendiri. Gak bakalan nyoba oli ini TDR karena yo pabrikannya apa yo lali ya. Nusaraya, kalau Nusaraya wes ndak kate ini lah. Nippon Oil juga enggak, Idemitsu juga enggak. Padahal dulu aslinya oli Belanda loh, ini kayak Froam kan oli Belanda. Itu beneran top itu. Tak akoni hebat lah. Dibanding oli-oli lain kelas dunia ya termasuk oke. Kelasnya ya kelas Yacho. Harganya agak lebih murah malah. Ya karena sudah ditinggalkan oleh TDR. Kalau masih dipegang TDR harganya mungkin di atas 100, di atas 200 bahkan untuk versi terkecil. Mau duit ada duit lebih, bisa dapat yang campuran ester, harga mendekati 200.000, tapi itu masih murah itu dibanding oli Raveno ester. Sekarang mungkin sudah 300 karena Froam itu oli ditinggal, harganya masih di bawah 200. Kelasnya ya wis kelas oli 300.000 itu. Tapi editor sendiri kalau yang ekstraktor nggak begitu tertarik ya, karena udah nyoba yang VR50 daya tahannya kalah dengan yang VR30. Ya mungkin karena sudah ada campuran lain-lainnya itu ya, campuran viscosity index improver dan seterusnya. Tapi ya kalau harga udah mulai naik gini kan otomatis orang kan jadi lihat ya mending beli oli harga menengah lah ya. Mungkin ada juga yang masih apa jenenge kepikiran biasanya beli oli harga di atas 200.000 ya. Karena harga bensin naik, nyari yang di bawah 200.000. Nah kalau di bawah 200.000 ya selain Froam, selain Yacho, oli mobil One itu juga cukup oke ya. Cuma masalahnya oli mobil One itu kita harus bener-bener riset ya, bener-bener cari info. Contoh oli mobil One yang harga cukup mahal tapi sudah lokal, yang sudah buatan federal, walau harganya 150, 170,
jangan dianggap sama dengan oli impor, apalagi impornya impor mana, impor Perancis, impor Amerika, kemana-mana lah ya. Karena ya masih beda sayangnya, kualitas masih cukup jauh bedanya antara yang buatan federal. Walau federal itu nggak seburuk Nusaraya Putra Mandiri, nggak seburuk Pacific Lubritama, Idemitsu, Nippon Oil, tapi ya sayangnya kualitas sudah turun gitu. Dibanding dengan yang impor masih ada kesenjangan. Oli mobil One terakhir yang editor coba oke itu adalah oli mobil One EXP3. Olinya encer itu 0W40, kerasa banget encer. Awal-awal berangkat encer, mesin baru pertama dinyalakan encer karena memang 0W, encernya keras. Tapi ketika udah jalan, kondisinya bisa lebih terasa lebih kental daripada oli-oli 20W50 murah atau oli-oli full sintetik 15W50, 10W50. Bahkan yang termasuk buatan Idemitsu harga 150.000. Oli Yamalup apa jenenge RX4GP ya, yang sudah buatan lokal 10W40 padahal kalah kekentalannya dengan yang 0W40 nya mobil One. Sayangnya ya oli 0W40 nya kurang begitu tahan dengan cuaca panas, karena ya oli belakangnya 40 itu untuk motor penulis itu masih kurang kental, rodok keenceran. Jadi kalau misalnya pakai 0W40 ya terpaksa harus aditif ekstra. Kalau sudah aditif ekstra, nanti kalau cuacanya nggak panas-panas banget, sip ya. Ya sekarang ini sih ya andalannya Just Boss ya, kayak sekarang ini pakai oli FED Haki, Fed Haki, tembakannya oli federal. Ini olinya oli anggapnya kelas 10W40 lah, atau SAE 40 lah disanggapannya. Karena ini olinya gak kayak 20W50 saat dipakai ataupun saat diuji kekentalan. Ya kerasanya wis rada keenceran. Jadi kalau cuaca panas terasa masih ada hambatan, tapi kalau kayak sekarang ini kan maghrib cuaca cukup dingin ya pas, suara gelidikan nggak ada, minim, licin. Ya memang namanya oli itu benar-benar tergantung keadaan ya. Tergantung cara pakai, terus suhu udaranya, jenis mesinnya, pendinginannya, kesehatan mesinnya, macam-macam lah. Yang masalah itu ya kalau kita beli oli itu karena dari pabrikan enggak jujur ya seringkali, atau menyembunyikan. Jadi kalau merek-merek luar itu biasanya caranya adalah dengan menyembunyikan informasi. Kita juga nggak bisa pakai klaim yang di botolnya karena banyak syarat dan ketentuan berlaku, dan syarat ketentuannya nggak diomongkan. Di sini nggak ada ya oli yang ngasih garansi kalau misalnya mesinnya rusak diganti. Kalau di luar negeri kan ada ya. Jadi oli itu ada garansi untuk kendaraannya. Kalau kendaraan rusak kita bisa tuntut, bisa minta ganti rugi. Tapi mungkin itu dulu juga ya, karena kalau sekarang kan anjurannya oli encer, mesin dijamin hancur lah. Oli-oli ya entah mengapa jadi sangat buruk semua. Ini termasuk juga di industri ya, oli-oli untuk industri
Banyak orang industri yang nggak sadar bahwa kualitas oli sekarang ini buruk sekali. Dipikir olinya masih bagus, padahal kualitas sudah turun. Jadinya ya kendaraan rusak, gak nyalakan oli. Padahal ya jelas-jelas salah oli. Kendaraan ngobos, gak ada tenaganya. Oh humur. Padahal itu kendaraan dipakai cuma jarak sangat-sangat dekat. Terus nggak pernah dipakai ngebut. Ganti oli juga rutin. Tapi masih ngobos saja. Harusnya orang curiga, tapi ya wes lah. Pabrikannya wes sengaja menyembunyikan kualitas. Ya termasuk juga merek mobil One sebelumnya itu. Itu olinya lebih baik daripada oli mobil One lain yang harganya sama. Oli sama-sama impor. Oli kelasnya sama, peruntukannya hampir sama, ada kata-kata sintetiknya juga, tapi kemampuan beda karena kandungannya bedanya cukup banyak. Nah, masalahnya kita nggak bisa tahu oli tersebut unggul di sisi apa, karena dari pabrikan nggak menjelaskan. Kita terpaksa harus cari tahu sendiri, harus coba-coba sendiri, apalagi karena merek lokal. Merek lokal itu kalau bohong biasanya beberapa orang percaya aja bohongnya di kemasan oli sampai sekarang. Balik lagi ke oli harga murah. Nah, sekarang kayaknya yang murah itu cuma tinggal yang sisa-sisa ya masih lama-lama. Oli yang drum, yang ya namanya juga oli drum, sudah berkurang kemampuannya, sudah nggak kayak baru. Sementara oli barunya juga kualitasnya juga turun drastis. Ya serba dilema. Makanya mbuh kenapa kok jadi maksa ke listrik semua ya. Tapi nanti kalau listrik, nah, sekarang ada pemadaman, bisa ada pemadaman ya. Kalau besok-besok ada listrik kena pemadaman, ya apa? Kayak sana di lah. Ya sudahlah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.